pijat coba-coba iseng-iseng pernah ya. Oke, nggak apa-apa, itu keberanian pertama. At least mau datang ke acara hari ini untuk mau belajar. Yang ini juga sepertinya masih kecil banget. Umur berapa anaknya? Bagina, apa kabar? Wah, ini juga bersama dengan teman-teman PSO. Itu adalah Professional Service Officer, tim ya. Yang biasanya mereka ini tim-timnya ini adalah yang biasa datang ke rumah sakit dan bidan-bidan untuk ngajarin pijat bayi yang baik dan benar ya. Langsung saja Mbak Gina kami persilahkan. Terima kasih Mbak. Selamat siang ibu-ibu semua. Semangat kita untuk pijat pada hari ini. Semua sudah pegang boneka yang di sisi sebelah kiri saya ya. Yang sebelah kanan pakai babynya langsung ya. Nah, nanti kita lihat ya, kalau kita langsung praktekkan ke putra dan putri kita, apa yang harus kita persiapkan terlebih dahulu. Yang pasti adalah kalau nangis nggak boleh dipaksa ya Bu ya nanti ya. Oke, kita akan melihat apa yang harus kita persiapkan. Nanti saya akan dibantu oleh dua tim kami, yaitu ada Mas Arif dan Mas Adi. Jadi nanti misalnya ibu-ibu masih bingung nih gerakannya, nanti bisa dibantu, nanti Mas Arif atau Mas Adi bisa dipanggil untuk menuju ke ibu-ibu semua untuk membantu bagaimana sih gerakan yang betul dan tepat ya. Oke, slide. Nah, sebelum kita mulai, ibu-ibu harus tahu dulu ya, kalau pijat bayi itu ternyata banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah tentunya untuk tumbuh kembang bayi itu sendiri. Kemudian apalagi dia kalau kita melakukan pijat bayi itu dapat menurunkan hormon stresor. Jadi hormon stres bayi itu bisa turun. Kalau hormon stres bayi turun itu gimana Bu? Jadinya bayinya jadi jadi riang, bayinya jadi bahagia. Kemudian apalagi? Tentu juga akan meningkatkan imunitas dari bayi itu sendiri. Jadi dia lebih mudah sekali lapar. Dengan mudah lapar dia akan cepat minta ASI ya, cepat minta makan. Dengan begitu maka tumbuh kembangnya pun akan jauh lebih baik ya, berat badan juga akan meningkat. Nah, itu tadi untuk manfaat untuk si babynya. Bagaimana kalau manfaatnya kita nih sebagai orang tua ya? Next. Nah, manfaatnya untuk orang tua juga banyak ya. Yang paling utama adalah mempererat ikatan bonding antara anak kita dengan orang tua. Saya suka sekali pada hari ini ternyata biasanya kalau saya datang ke rumah sakit ya, saya ngadakan biasanya itu yang datang ibu-ibu, semua ibunya ya, bapaknya itu nggak mau pegang, padahal kalau kita makan pijat bayi yang diperlukan adalah kedua orang tua. Tidak hanya ibu, tapi peran dari bapak juga sangat dibutuhkan. Contohnya tim PSO kita, nah ini sudah bapak-bapak semua, dan dia melakukan pijat bayi itu langsung ke putra dan putrinya masing-masing ya. Next. Sebelum kita melakukan pijatan, ada beberapa yang harus kita ketahui, yang harus dihindari ya. Yang pertama, kalau babynya baru aja makan ya, jangan dipijat Bu ya. Kalau dia baru saja minum ASI ya, kemudian dia baru saja makan ataupun minum, nggak boleh dipijat. Kita kasih waktu jeda 30 sampai dengan 60 menit dulu ya. Yang pertama. Yang kedua, nggak boleh melakukan pemijatan kalau dalam kondisi sakit. Gimana? Mbak Gina dia cuma batuk pilek kok, tapi dia nggak ada panas, tetap nggak boleh. Jadi kita harus tahu dulu, pijatan bayi yang nanti kita akan sama-sama praktekkan itu adalah pijatan untuk tumbuh kembang bayi. Ya, kita bedakan ya, kalau pijatan dengan mbok-mbok yang ada di luar, pijatan tradisional, apa yang terjadi? Kalau anak itu panas, anak itu batuk pilek, tetap aja dipijat. Ya, seperti itu. Nah, kita harus bedakan ya. Ya, nanti ibu bisa, jadi ibu bisa melakukannya sendiri. Kemudian apalagi poinnya, jangan memijat pada posisi yang tertentu. Jadi nggak boleh. Misalnya anak itu lagi tidur, ya. Ibu tahu nih waktu senggangnya. Oh, aku senggangnya jam 10. Oke, ini waktunya pijat, tapi anak kita masih tidur, terus kita paksa untuk dia bangun untuk hanya kita melakukan pemijatan, itu nggak boleh. Jadi pemijatan itu harus kesiapan kedua belah pihak. Satu, ya, kita sebagai orang tua, dan yang satu adalah anak kita. Jadi kalau dia lagi tidur nggak boleh dibangunkan. Ya. Kemudian apalagi poin yang terakhir adalah nanti kalau
seperti itu. Nah, yang harus dilakukan adalah sebelum kita menyentuh putra dan putri kita, pastikan tangan kita bersih, Bu. Ya, jangan sampai kita kotor habis pegang apa, ya kalau ibu-ibu ya habis masak karena ini lebih pegang ya, jangan. Jadi pastikan tangan kita bersih. Yang kedua adalah pastikan nih pakai perlak seperti ini, kondisi ruangan menyesuaikan ya, jangan terlalu dingin, jangan juga terlalu hangat udaranya. Oke, sudah siap semua dan saya lihat tadi di matras ibu-ibu semua sudah ada media lotion ya. Bagi yang langsung memijat ke putra dan putri boleh dipakai nanti lotionnya ya, karena kan kita bisa melakukan pemijatan, dia akan membantu untuk memberikan kemudahan kita dalam melakukan gerakan pijat. Ada ya sedikit dibuka bajunya babynya. Iya bisa. Tapi nanti bukanya bertahap ya. Kalau kita nanti melakukan pijatan di wajah, jangan dulu dibuka. Jadi kalau kita di dada, maka bawahnya ditutup. Pada saat di bawah, dadanya ditutup. Bawa selimut ya Bu ya. Ada ya selimutnya, sudah siap? Oke, next dulu. Oke, sudah? Jadi nanti kita melakukan pemijatan dalam pertumbuhan pertahanan kulit yang paling kuat di stratum corneum, dia ada di lapisan luar. Ya, next lihat. Nah, itu jadi gambarnya. Kalau kita salah memilih satu media yang akan kita berikan perawatan ya, salah satunya adalah oil. Kalau dia mengandung oleic acid, dia akan merusak lapisan stratum corneum pada kulit baby. Ya, kita tahu bayi itu kulitnya sangat sensitif. Nah, next. Bisa dilihat ya Bu ya. Nah, boleh deh di foto. Ternyata yang kita kira olive oil itu aman, wow, kita bisa lihat oleic acidnya tinggi di situ. Ya, yang kita kira minyak bunga matahari itu aman. Nah, ibu bisa lihat, bisa ibu foto, nanti ibu bisa perhatikan. Terus yang aman yang bagaimana? Tentunya oil yang memang dia murni dari mineral oil. Ya, kalau di Johnson Baby itu oil kami itu adalah mineral oil, jadi aman untuk bayi, tidak mengakibatkan iritasi pada kulit bayi. Oke, next. Ya, kita sudah masuk ke pemijatan bayi. Jadi pemijatan bayi itu ada 6 gerakan. Saya akan mulai dari atas dulu ya, untuk mempermudah ibu. Jadi saya akan mulai dari wajah, dada, perut, tangan, kaki, dan punggung. Setiap gerakan diulang 6 kali, 8 kali ketukan. Berapa Bu diulangnya? 8 kali ketukan. Nah, ketukan ini untuk mempermudah kita mendapatkan ritme yang sama. Ya, kalau nanti ibu praktekkan itu di rumah, ibu sudah otomatis. Nanti lama-lama bisa. Jadi jangan nanti kalau sudah terbiasa nggak perlu lagi ya Bu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nggak perlu lagi. Tapi kalau untuk awal nggak apa-apa. Nah, kemudian untuk anak-anak 0 sampai dengan 6 bulan, pemijatan itu dilakukan 2 kali sehari. Pagi pada saat mau mandi, malam menjelang tidur. Kalau kita pijatnya pada saat mau mandi, pilihannya adalah lotion. Ya. Kalau mau mandi itu pilihannya tuh orang mau mandi oil. Kalau kita menjelang tidur pilihannya adalah lotion. Jangan kebalik ya Bu ya. Mau mandi, pemijatannya kita bantuannya adalah pakai oil. Kalau dia menjelang tidur kita bisa pakai lotion. Pemijatan itu kita lakukan tuh waktunya sebenarnya nggak lama, 15 menit sudah cukup ya. Tapi kalau di tengah-tengah pemijatan bayinya nangis, nggak boleh dipaksa.